Baik, kita mulai saja dulu ya Pak ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya awali dulu seminar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tiga panelis kita dan teman-teman yang berkenan hadir di acara siang hari ini. Kami ingin menyampaikan dulu bahwa ide ini sebetulnya senior kita Pak Wimbo ini yang men-trigger saya untuk men-challenge Pak bikin seminar tentang ini. Saya merasa ini suatu ide yang luar biasa, akhirnya saya respon dengan cepat dan ini penting sekali karena bukan isu lah ya, akhir-akhir ini Menteri kita BUMN Erick Thohir juga dengan sengaja melakukan komunikasi publik dengan semua masyarakat bahwa BUMN mau berbenah secara serius. Rasanya materi siang ini sangat relevan untuk kita bicarakan karena negara sedang dalam posisi yang bukan terjepit tapi perlu solusi terkait dengan isu-isu yang sudah disampaikan beberapa kali oleh Menteri kita bahwa perlunya SDM yang hebat, yang unggul, yang kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kinerja BUMN. Nah, untuk itulah saya kira nggak terlalu salah kalau siang ini kami bicarakan tentang bagaimana berkarir di BUMN. Sahabat profesional Indonesia, siang ini saya sengaja menghadirkan tiga narasumber yang kebetulan tiga-tiganya ini pernah mencicipi. Kalau Pak Soeharto Wiranu ini bukan mencicipi lagi, memang mulai dari staf sampai menjadi seorang direksi ini diawali dan diakhiri di BUMN. Betul Pak ya? Betul Pak. Betul ya. Dan baru hangat-hangatnya pensiun ini. Sebulan. Atau nanti ditugaskan lagi di mana. Tapi yang jelas dari PJB kemarin pensiun. Nah, saya merasa bahwa Pak Harto dari staf sampai direksi, ya kan. Nah, ini mewakili nanti teman-teman yang ingin berkarir di BUMN. Nah, silakan nanti apa yang disampaikan Pak Harto karena pengalaman beliau sangat beragam pasti. Nah, kalau Pak Wimbo ini menarik, kenapa? Karena dari profesional di luar BUMN tiba-tiba diambil oleh menteri untuk menduduki direksi. Artinya apa? Menghijack ya Pak. Pak Wimbo di-hijack. Wah, di-hijack untuk ngisi. Pasti ada lag waktu itu. Waktu tahun-tahun 2014-2015 ada peluang sehingga perlu BUMN dihadirkan orang-orang dari luar. Nah, ternyata Menteri yang baru ini Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa masih perlu injeksi atau darah segar dari luar. Nah, ini menarik juga kan? Kok masih perlu? Nah untuk itulah karena terkait dengan bagaimana melakukan evaluasi kepada semua kinerja karyawan, maka saya teringat Bu Nina. Bu Nina misalnya ini lama bergerak di bidang konsultan, pernah jadi direktur PPM, ya, kemudian seorang psikolog dan S3 doktor juga, dan saya kira pengamatan beliau di dunia pekerjaan di BUMN, saya kira nggak tanggung-tanggung karena dulu dari BPM juga partnernya di situ. Nah, di sini saya ingin bagaimana sharing Bu Nina, sebetulnya kalau memilih orang itu caranya gimana sih, asesmennya seperti apa yang selama ini dilakukan. Ya, ini menarik. Jadi teman-teman sahabat profesional Indonesia, Anda tolong tune in terus karena begitu Anda lewat salah sayang. Nah, karena apa yang disampaikan satu kata ini sangat berarti untuk kemajuan karir Anda di BUMN, ya. Nah, sekalian terkait dengan karir ini, saya kira kita semua tahu bahwa nggak mudah karir di BUMN itu dengan kinclong gitu ya, nggak mudah. Maka
saya ingin tahu sharingnya Pak Harto ini waktu dia staf jadi direksi ini wah kali-kalikunya kan gitu. Tapi ada sekedar orang ya wah kalau zaman dulu enak kan gitu. Begitu dekat dari kekuasaan cepat naiknya gitu. Nah ini apakah Pak Harto termasuk orang yang dekat dengan kekuasaan? Itu nanti kita cermati. Nah, juga Pak Wimbo pasti pada saat beliau jadi direksi itu pasti punya naluri ya bahwa ini anak buah yang bagus, ini memang tidak, dan sebagai direksi sebetulnya anak buah seperti apa sih yang diharapkan itu untuk kita angkat menjadi bagian dari paling enggak orang yang kita mentorin lah, yang kita didik sebagai CEO atau sebagai direksi atau eksekutif senior gitu. Jadi bincang-bincang hari ini kita memang sengaja bagaimana how to be eksekutif di BUMN yang sekarang ini, mohon maaf ya, ada rencana dari beberapa perusahaan akan diperkecil menjadi klaster yang sangat sedikit kalau nggak salah. Nah, untuk itu memeras ini kan sebuah pekerjaan yang nggak mudah ya. Nah, teman-teman yang bergabung hari ini, silakan cermati bagaimana ketika Anda ingin menyampaikan mendapat ganjalan atau ingin unek-unek, silakan nanti bisa disampaikan juga ke kita ya, untuk kita coba sampaikan solusinya. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta masing-masing panelis barangkali dari Pak Wimbo 1 menit saja tentang apa sih Bapak tentang karir di BUMN itu menurut Bapak, jika apa sulitnya dan apa yang memudahkan pandangan Bapak. Silakan Pak Widodo, 1 menit dulu. Makasih Pak Gus. Yang saya lihat waktu masuk BUMN itu adalah ini gabungan antara swasta dan pemerintah. Oh. Swastanya karena biasanya di antara itu atau nafasnya BUMN itu cenderung ada persaingan. Oh. Itu nafas swasta. Tapi ada nafas dari pemerintah karena biasanya di BUMN itu tidak gampang dipecat. Asalnya itulah jadi pegawai. Ada 2 sehingga saya memilih di itu karena ini punya peluang berkreasi tapi dalam koridor yang aman. Sedangkan kalau swasta itu betul-betul persaingan murni di mana dia harus menunjukkan suatu maksimal. Nah, enaknya di BUMN itu tidak terlalu maksimal pun sebetulnya bisa untuk ukuran saya. Nanti saya cerita tentang bagaimana start dari awal. Itu kira-kira di benak saya. Ya. Monggo, ya. Gimana Pak Harto? Sedikit aja 1 menit tentang bagaimana sih seluk-beluk berkarir di BUMN itu menurut pengamatan Bapak atau menurut pengalaman Bapak lah. Ya. Monggo Pak, sebagai pembukaan dulu. Terima kasih Pak Gus, Pak Wimbo, senior kami yang kami hormati, Bu Nina yang pernah jadi mitra saya juga sebetulnya di PLN Pusdiklat dulu. Nah, saya memang betul-betul dari staf sampai dengan pensiun ya. Saya pensiun di PLN itu kira-kira berkarya 30 tahun, kemudian di PJB 4 tahun. Jadi memang betul-betul dari bawah. Nah, kalau saya melihat atau memang betul menjalani bahwa apa yang ada di BUMN, karena saya dulu di PLN itu sebetulnya relatif terstruktur. Jadi termasuk karir, kemudian juga bagaimana mekanisme kenaikan dari satu level ke level yang lain itu terstruktur, kan kemudian juga pembekalannya cukup gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya di BUMN itu tidak terlalu lika-liku juga gitu ya. Nah, nggak tahu nanti kalau misalnya Pak Wimbo bisa bercerita yang terkait dengan di posisi direksi ya. Tetapi kalau dari staf sampai dengan posisi level tertinggi kalau di PLN Group itu di manajer atas Pak namanya itu relatif sebenarnya terstruktur. Semua jalurnya jelas gitu.
ukuran-ukuran orang ditempatkan, promosikan itu aturan-aturannya sangat terstruktur. Sehingga ini yang kemudian kami merasa bahwa di BUMN itu malah kemudian karirnya demikian jelas dan terbuka lebar. Karena apa? Karena memang kesempatan berkarirnya, contoh ini karena di BUMN, saya di PLN, unitnya kan banyak Pak, seluruh Indonesia. Kemudian dari hulu ke hilir. Sehingga ada ribuan posisi jabatan gitu ya. Nah, itu yang kemudian peluangnya sangat luas dan tidak hanya di BUMN-nya, tetapi kemudian punya anak lagi, punya asosiasi, sehingga sangat-sangat terbuka luas kesempatan berkarir di BUMN. Saya kira itu dulu Pak Kus untuk pembuka. Terima kasih. Nanti kita seri berikutnya akan bicara soal tadi bisnisnya itu Pak. Karena Pak Erick Thohir katanya mau mencoba mengiling yang kecil-kecil ini yang tadi Bapak sebut buahnya ini. Nggak tahu, nanti kita coba ya. Nah, Bu Nina, monggo Bu Nina, apa yang Ibu perspektif dari seorang konsultan ya melihat karir di BUMN itu seperti apa jalannya? Apakah tadi disampaikan Pak atau bahwa untuk tingkat level manajer ke atas itu mulus-mulus saja ya Pak ya? Artinya kalau merah ya merah, putih-putih atau hitam-hitam gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Nina gimana nih ceritanya? Iya, baik. Terima kasih Pak Kus. Ini juga salam ketemu dengan Pak Soeharto dan Pak Wimbo mungkin ya. Saya juga ketemu dengan Pak Wimbo sebelumnya ada di kereta api, Pak Harto di PLN. Jadi ini adalah sahabat lama Pak. Jadi kalau saya melihat satu hal yang mungkin kenapa saya juga ikut terdampar Pak di BUMN, sebetulnya yang kita bisa lakukan di BUMN itu ternyata sangat-sangat strategis. Karena mungkin seperti saya itu sebetulnya Pak dulu dari awal lulus itu saya tidak begitu punya cita-cita bekerja sebagai pegawai negeri atau ASN ataupun BUMN. Sehingga saya memang memilih swasta, yaitu salah satunya kenapa saya juga memilih karir saya di PPM begitu ya Pak ya. Walaupun swasta murni gitu kan, nasional gitu kan. Tapi ternyata dalam perjalanan selama saya melayani berbagai klien yang dalam hal ini adalah BUMN, kenapa tadi saya katakan strategis, justru BUMN ini kan sebetulnya akan menjadi tumpuan harapannya Indonesia. Yang saya pikirkan adalah bagaimana tentu saja sistem-sistem di dalam pengelolaan SDM-nya, termasuk tadi dalam mempersiapkan talent-talentnya, ini menjadi sangat penting begitu. Itu yang saya terpikirkan. Jadi kalau tadi dikatakan, saya juga melihat Pak, di BUMN sendiri memang bervariasi ya Pak ya. Kalau dikatakan ada 142 BUMN, memang variasinya sangat besar Pak. Ada yang memang sudah bagus begitu di dalam pengelolaan manajemen SDM-nya, ya seperti halnya misalnya yang perusahaan-perusahaan yang memang kelas 1 ya Pak ya, dalam hal ini seperti misalnya BUMN Telkom, kemudian bank perbankan ya Mandiri, BRI dan sebagainya, termasuk PLN juga ya. Itu kan dalam proses manajemennya itu sudah tertata lah. Ada sistem yang baik dan memang yang mereka juga create untuk bisa menjadikan perusahaan global begitu. Nah, ini memang praktek di SDM yang masih ya kelompok yang kecil pun menurut saya mereka pun tetap mencoba menata diri, karena di BUMN sendiri ada Forum Human Capital ya Pak Harto ya, mungkin Forum Human Capital, iya, FHCI begitu ya, itu merupakan juga sarana untuk pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak punya uang untuk bayar konsultan mahal Pak. Jadi artinya untuk tetap membenahi bagaimana mempersiapkan leadernya gitu kan, leader-leader di masa depan supaya tetap perusahaan punya daya saing, tentu saja itu. Jadi kalau saya melihat bahwa secara prospektif berkarir di BUMN pun ternyata ya tidak seperti yang dulu barangkali mindset saya di awal-awal begitu, bahwa justru ini adalah hal yang sangat strategis, kita bisa berkontribusi untuk negeri begitu ya. Jadi ini itu antara lain, dan
prakteknya memang yang saya harapkan, tentu saja kenapa saya juga masuk di BUMN adalah untuk membawa dalam praktek profesionalisme tadi Pak, supaya yang tadi mungkin ada yang belum sesuai dengan apa yang sebaiknya secara manajemen, yaitu yang justru kita mengedukasi, karena bisa jadi mungkin belum tahu, bisa jadi juga memang mereka belum punya waktu untuk menyiapkan atau apapun ya. Tapi umumnya sih kalau saya lihat sekali lagi BUMN yang ada sekarang termasuk di Kementerian BUMN pun itu sudah menjadi satu hal yang wajib Pak. Jadi sekarang mungkin sejak 2016 itu ada yang namanya Integrated Talent Management System. Jadi BUMN pun mempersiapkan tadi Pak talentanya yang terbaik gitu kan untuk bisa memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Itu yang menurut saya ya ini concern kita semua gitu ya untuk kita membangun hal tersebut. Jadi mungkin nanti saya bisa cerita lagi tentang apa yang dilakukan dan sebagainya ya. Yang kuncinya adalah semuanya berusaha membangun talented people ya sesuai dengan tentu saja tuntutan bisnis ya dan untuk menjadikan setiap perusahaan tadi adalah tentu saja punya daya saing yang baik ya, bukan hanya sebagai pelat merah yang rugi, tentu saja harapannya tidak demikian, tetapi betul-betul yang unggul. Demikian Pak, mungkin sementara itu. Siap. Baik, terima kasih Bu Rina. Ini luar biasa kalau Bu Rina bahwa di BUMN ini sangat strategis dan berkarya di BUMN itu cukuplah ya, artinya bisa untuk menghidupi sampai anak cucu gitu Pak Arto. Oke, tapi begini, yang saya ingin tadi sebutkan kalau Bapak ketika ini panelis ini, mohon maaf ini, kalau tadi Bu Dina bilang bahwa ini sudah mulailah BUMN cukup profesional atau mengarah ke sana gitu ya. Kalau kita bicara 10 ya, nilai 1 sampai 10, profesionalisme di BUMN itu ada di angka berapa nih, Pak Wimbo? Jadi kira-kira kalau 1-10 di angka berapa nih Pak Arto dan Bu Dina? Kalau dijawab angkanya saja Pak, terus kita masuk ke yang lain. Halo Pak, Pak Wimbo di mute Pak, dibuka Pak. Halo, Pak Wimbo, tolong di mute Pak, di unmute Pak. Oke. Nah, Bapak nilainya Pak, kalau 1 sampai 10 Bapak menilai berapa? Ada yang 7, ada yang 3, ada yang 9 tergantung. Oh gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Oke, menarik. Jadi ada yang 3, ada yang 7, ada yang 9. Oke, kalau Pak Harto? Ya range-nya mungkin 78 lah kalau saya. 78 Pak. Untuk semua industri ya Pak? Ya rata-rata seperti itu. 7 lah ya kita. Udina? Kalau saya juga memang bervariasi Pak, tetapi saya melihat niatannya sudah baik ya, jadi artinya saya mengisarkan dari yang angka 6 sampai dengan angka 9 ada Pak. Jadi memang sangat tergantung tadi dari korporasi komitmennya korporasinya. Ya. Iya, dan top level komitmennya itu sebetulnya yang sangat membedakan Pak. Nah, saya nyambung ini akhirnya bahwa ada 6 sampai 9 ini kan menarik. Jadi inginnya yang ke-9 ini semua ya, akhirnya yang 6 ini, sehingga kalau nggak ada 6 nggak ada Pak Wimbo. Kita justru ini karena ada yang 6, ada yang 3 tadi, akhirnya ada Pak Wimbo ditarik ke BUMN. Dan menariknya, Menteri sekarang masih loh, pingin 30% dari direksi yang ada itu, wah diambil dari luar. Ini luar biasa. Nah, terkait dengan ini nih, Pak Wimbo, teman-teman panelis, bahwa dalam rangka meningkatkan tadi profesionalisme, tip-tip apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Karena ini para teman-teman ini kan milenial ya, era teman-teman yang ikut ini masih sekitar maksimum 35 usianya, sehingga perlu pembekalan dari Bapak dan sekalian. Kira-kira kalau bisa diceritakan, kalau Pak Wimbo pengamatannya ya, artinya anak buah saya yang suka itu seperti ini, ya. Pak Harto juga demikian. Kalau Pak Harto bisa cerita itu nanti ya, dari saya dulu dinaikkan itu karena begini gitu ya. Apa dulu karena deket lobby bos gitu sehingga dinaikkan. Ini Bu Nina juga melihat ya, apalagi Bu Nina kan banyak mengkonsultasi BUMN sehingga tahu persis. Jadi yang diharapkan oleh organisasi itu seperti apa. Nah, mungkin kalau bisa dikaitkan dengan tantangan ke depan, Pak. Jadi kalau tadi sebetulnya
apa sih yang harus dilakukan oleh pekerja yang sekarang ini di BUMN, dia bisa ditarik menjadi eksekutif dan syukur-syukur jadi direksi. Naik pangkat. Nah itu gimana Pak Wimbo? Silakan dari Pak Wimbo sebenarnya. Oke, ini karena pengalaman pribadi, apa yang saya lakukan adalah mengikuti Porter. Jadi mengikuti Porter itu competitive advantage. Karena waktu masuk Indosat waktu itu kan satu angkatan banyak. Kalau satu angkatan banyak itu persaingannya awalnya pasti komparatif. Di perusahaan itu rata-rata komparatif. Apa komparatif itu? Yaitu bersaing dengan yang masanya lebih dulu, yang lebih senior. Waduh, ini kalau bersaing dengan senior gimana? Itu bersaing dengan yang komparatif. Kalau di kelas itu pemilihan ketua kelas itu biasanya dicari yang besar. Nah, ini komparatif. Nah, tentunya saya agak sulit bersaing dengan yang komparatif ini karena ada yang senior. Maka saya mengikuti Porter, saya mengambil jalur kompetitif. Kompetitif advantage, apa yang mempunyai kelebihan dari saya, kemudian saya tambah dengan diferensiasi. Diferensiasi nanti akan saya cerita. Jadi pada waktu awal karir saya di Indosat, itu terjadi transformasi dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Yang mana orang masih sedikit. Kalau kita memilih analog, udah semuanya teknologi analog. Tapi yang digital belum ada. Nah, saya mengambillah teknologi digital. Sedangkan teknologi digital ada dua, yaitu kalau di telekomunikasi yang di sentralnya dan transmisinya. Awalnya saya ditaruh transmisi, di sana di Jatiluhur, jauh dari Jakarta. Dan kemudian setelah mengambil spesialisasi digital, saya mengambil sentral. Karena kalau sentral itu penempatannya di kota. Jatiluhur kan jauh, saya cari sentral digital. Pas masuklah teknologi digital ke Indonesia. Saya belajar teknologi digital sehingga saya sebagai orang sentral digital. Indosat membangun sentral gerbang internasional Surabaya. Itulah yang dimaksud Bapak dengan kompetitif Bapak di situ ya, ahli ya. Jadi waktu Jakarta bangun juga karena saya orang sentral, maka saya ditarik. Itulah saya dapat promosi. Surabaya bangun sentral gerbang Indonesia yang keempat, saya jadi impro-nya karena saya orang digital. Jadi itu yang saat membuat itu orang digital agak sulit Pak ya, carinya agak sulit ya. Jadi waktu itu sangat sulit. Inilah yang kompetitifnya. Kalau yang orang sentral telepon biasa udah banyak, tapi yang sentral di kita sedikit sehingga kita bisa terlihat. Itulah salah satu kiat saya di Indosat. Kemudian dari situ Indosat punya anak perusahaan membangun Telkom Jawa Tengah. Telkom Jawa Tengah itu dulunya ada jumlahnya 400.000 satuan sambungan telepon. 400.000 satuan sambungan telepon atau SST. Itu dibangun selama 50 tahun. Dari 1945 sampai 1995, 50 tahun. 50 tahun bangun 400.000. Kami ikut tender dan 400.000 itu harus dibangun 3 tahun. Nah, ini caranya juga nggak bisa pakai cara biasa. Sehingga kita harus mencari kelebihan-kelebihan agar kita bisa membangun. Ini mirip bangun candi yang harus selesai semalam. Dulunya selesai 50 tahun, ketika itu diminta untuk 3 tahun. Nah, di situ kayak Sangkuriang. Sehingga caranya juga nggak bisa cara biasa. Inilah yang kita cari kelebihan-kelebihan itu untuk bisa terlihat. Itu salah satu yang saya jalanin di Indosat sampai dengan kemudian setelah di situ kepilih lagi di Satelindo dan sebagainya karena saya masalah pemasaran balik lagi. Waktu zaman itu pemasaran di Indonesia kurang maju. Dan kita menguasai pemasaran bisa terlihat. Pemasaran, pelayanan pelanggan itu kurang oleh BUMN, khususnya waktu itu di telekomunikasi. Saya masuk bidang marketing, maka marketing dan pelayanan itu jadi satu. Itulah yang membuat nilai. Sedangkan
setelah jadi direksi beda lagi. Tapi ini cerita bagaimana meniti karir di bawah, yaitu mempunyai diferensiasi, punya competitive advantage, akan lebih mudah atasan melihat kita untuk bisa kita dipromosikan. Terima kasih, gitu. Secara ringkas, Pak Gus. Wah, luar biasa. Jadi itulah saudara sekalian, teman-teman profesional Indonesia. Jadi ketika Anda ingin disenangi oleh bos Anda saat ini, carilah competitiveness Anda itu apa yang selama ini Anda miliki, dan kemudian punya diferensiasi nggak. Kalau so-so saja pasti nggak dilihat gitu Pak ya. Ya orang banyak bisa lah melakukan itu. Luar biasa. Jadi itu saudara sekalian, kalau Anda gigih, ya akhirnya tadi Pak Wimbo akhirnya bisa diambil di sini, di KAI, dijadikan luar biasa lah. Kedua, monggo Pak Harto, gimana kalau Pak Harto sendiri meniti supaya menjadi waktu itu Bapak ceritakan apa sih yang membuat Bapak dinaikkan jadi manajer lah, waktu staf, kemudian manajer jadi kepala divisi, dan itu ukurannya apa Pak waktu itu Pak, yang Bapak rasakan? Ya, baik, makasih Pak Gus. Jadi saya tentu akan menceritakan apa yang saya alami dan juga apa yang saya pernah kelola Pak, karena saya pernah sebagai kepala divisi talenta PLN yang mengelola karir di PLN. Jadi di PLN Group itu jenjang karir itu kan mulai dari supervisor, kemudian manajer dasar, kemudian manajer menengah, kemudian manajer atas. Coba. Jadi kalau manajer atas itu kalau di unit ya dia setingkat provinsi lah gitu ya. Kalau manajer dasar itu setingkat kabupaten kota gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam saya menjalani karir ini, saya sebetulnya awalnya orang teknik Pak. Jadi saya sebetulnya awalnya memang aslinya orang elektro teknik. Background pendidikan saya memang elektro. Nah, waktu awal memang itu betul-betul saya menjalani karir saya di bidang teknik. Dari mulai di unit, kemudian satu unit pindah ke unit yang lain yang lebih besar, kemudian naik ke level yang lebih tinggi di unit yang lebih besar, seperti itu. Sampai dengan kemudian menjadi general manager, dan dari general manager kemudian baru ke PLN Pusat, mengelola talenta, dan kemudian ditugas karyakan ke anak perusahaan PLN sebagai direksi. Nah, mekanisme pengisian jabatan, saya kira apa yang ada di tempat saya dulu mungkin hampir sama dengan beberapa BUMN yang lain. Tentu memang ada sumber yang dari internal, ada yang juga dari eksternal Pak, gitu ya. Karena kita juga menganut apa yang disebut dengan build, buy, dan borrow. Jadi kalau yang dari internal itu ya betul-betul build ya, dari fresh graduate kemudian dikembangkan sampai dengan berkarir di level yang puncak. Kemudian ada juga yang borrow. Borrow itu dia bisa dari perusahaan anak kemudian ditugas karyakan, atau mungkin dari sesama BUMN. Tapi ada yang juga yang buy Pak. Yang buy itu seperti yang Pak Wimbo tadi. Jadi seperti hijack dari perusahaan lain yang kemudian karena ada kebutuhan di dalam, dan di dalam kelihatannya kalau misalnya membangun butuh waktu lama, kemudian ya kita mengambil dari perusahaan lain. Nah, seperti itu terkait dari sumbernya. Kemudian proses-proses seleksi tentu ini dilakukan, pertama dilihat dari sisi potensinya. Nah, Bu Nina saya kira waktu di PPM itu sering kita mintai bantuan untuk mengakses teman-teman, melihat apakah seseorang ini punya potensi untuk dikembangkan pada job tertentu gitu ya. Jadi projection job-nya itu biasanya kita lakukan dengan assessment. Kemudian proses seleksi berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah kompetensi. Nah, kompetensi di sini karena memang di PLN Group itu kan dari hulu ke hilir,
mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, ada proyek, ya. Nah, maka kompetensi ini tentu akan dilihat juga. Jadi orang yang pembangkitan itu di awal-awal biasanya dia berkarirnya ya di pembangkitan. Kecuali nanti pada level GM ke atas itu dia sudah bisa lintas bidang gitu ya, karena yang lebih dipentingkan adalah manajerialnya. Kemudian track record ini menjadi penting juga. Jadi kita memang mengutamakan orang-orang yang punya integritas, Pak. Jadi track record ini menjadi penting, baik dari pengamatan, kemudian hasil assessment juga yang dilakukan biasanya oleh lembaga assessment center. Kemudian juga dilihat kontribusinya selama ini. Jadi apakah, kan gini ya, karena ini berjenjang, jadi kita bisa mengamati pada saat posisinya dia di posisi tertentu, kemudian apakah dia bisa berkontribusi, kemudian membawa sesuatu kemajuan, punya terobosan-terobosan, punya creativity. Nah ini kemudian akan dilihat juga gitu, track record pada saat dia menduduki jabatan-jabatan sebelumnya. Nah kemudian juga proses seleksi dilakukan dengan fit and proper, itu untuk memastikan, untuk melihat kelayakan dia. Jadi proses ini memang dilakukan demikian terstruktur. Kemudian juga di PLN Group kebetulan kita punya lembaga training yang juga sudah cukup lama berpengalaman, juga bekerja sama dengan beberapa lembaga training yang lain. Itu setiap jenjang ini kemudian ada pembekalannya, jadi ada trainingnya. Jadi orang yang menduduki jabatan supervisor tentu di training untuk level itu. Untuk level manager juga dia di training level manager ya. Sehingga selain dari proses seleksi, kemudian juga dibekali setiap kali dia kenaikan level itu dibekali. Nah, memang pada intinya karena di PLN Group ini kita kan pengembangan SDM-nya berbasis kompetensi Pak Gus ya. Nah, sehingga kita memang mengutamakan seleksi tersebut itu didasarkan pada kompetensinya. Jadi yang utama itu adalah apakah dia punya orientasi untuk mencapai satu hasil yang baik, kemudian punya integritas tadi ya, bisa dipercaya, jadi building trust, kemudian dia juga terus ingin belajar gitu, jadi nggak berhenti pada posisi sekarang, tapi terus dia ingin mengembangkan dirinya. Kemudian yang penting juga karena BUMN ini kan juga badan usaha yang dia diharapkan menghasilkan satu added value, kemudian tentu itu basicnya adalah dari customer. Maka perhatian, orientasi kepada pelanggan ini menjadi hal yang penting juga. Nah, selain itu memang yang dituntut kepada setiap kali kita menseleksi orang itu adalah kemampuan dia mengeksekusi, Pak. Jadi apakah dia hanya punya ide, ya, halo Pak, tapi bisa dieksekusi. Ya, oke Pak Gus. Ini menarik Pak. Jadi supaya teman-teman mendapatkan insight yang lebih individual gitu Pak ya. Ketika tadi Bapak bilang bahwa pentingnya eksekusi gitu kan. Nah, saat Bapak tadi, apa yang Bapak lakukan agar Bapak itu terpilih menjadi orang yang, oh ini bagus nih, orang ini. Pak Harto ini eksekusinya bagus nih. Pak Harto ini integritas enggak? Apa yang Bapak lakukan secara individual untuk melatih diri itu? Kan tadi disebutkan oke ada pelatihan-pelatihannya, tapi mungkin secara pembelajaran pribadi Bapak bahwa itu yang bisa membentuk Pak Harto sebagai orang yang dianggap kompeten karena punya integritas, karena punya kemampuan eksekusi yang bagus dan leadership. Apa yang Bapak lakukan terhadap diri Bapak sendiri? Ya, baik. Kalau integritas saya kira nggak bisa ditawar-tawar Pak, jadi itu memang sesuatu yang harus menjadi utama bagi kita. Nah, saya ingin bercerita tentang eksekusi. Nah,
beberapa yang saya jalani memang setiap kali saya menduduki satu posisi itu saya ingin membuktikan dalam 6 bulan pertama ya itu sudah ingin memperlihatkan bahwa saya bisa membawa organisasi yang diamanahkan kepada saya itu menghasilkan sesuatu yang barangkali belum dilakukan oleh orang-orang sebelumnya gitu ya. Jadi ada satu breakthrough, ada satu terobosan yang ini akan menjadi legacy, Pak. Tetap. Jadi tiap kali kita ada di satu posisi, kita harus berpikir bahwa apa yang akan kita tinggalkan seandainya nanti kita kemudian akan berpindah ke posisi yang lain. Nah, itu waktu awal kita duduk itu sudah berpikir bahwa saya akan membuat ini, saya akan menyiapkan ini dengan baik dan dalam waktu 6 bulan saya ingin tunjukkan apa yang kita lakukan ini betul-betul bisa memberikan added value bagi perusahaan. Dan itu saya lakukan pada setiap jenjang, Pak, gitu ya. Jadi tidak berhenti misalnya kita sudah berhasil pada posisi tertentu, misal ya pada saat kita sebagai manajer kita sudah berhasil membuat legacy yang itu bermanfaat, mempunyai kontribusi bagi perusahaan, kemudian kita berhenti gitu pada saat kita kemudian dipromosikan ke posisi yang lain, kita anggap aman saja ini akan berjalan bergulir kan gitu. Jadi setiap posisi kita harus melakukan itu. Ya. Baik Pak Harto, cukup dulu. Nah, kita ke Bu Nina nih. Bu Nina, gimana saran Bapak, saran Ibu supaya teman-teman yang sekarang menjadi staff atau manajer supaya punya lompatan quantum leap gitu ya, menjadi seorang eksekutif itu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini Bu dalam bekerja ini? Iya. Monggo, Bu. Baik. Jadi terutamanya adalah sebetulnya tadi membangun diferensiasi dalam arti kata supaya tidak bisa terlihat, Pak, bahwa dia kinclong, bahwa dia tadi betul-betul unggul gitu kan dibanding yang lain. Seperti yang tadi Pak Harto sampaikan, membuat legacy, membuat sesuatu tadi ya breakthrough program yang memberikan kontribusi nyata dan semua orang bisa melihat itu sebagai sesuatu yang nyata ya, kinerja yang nyata, itu jauh lebih baik. Jadi setiap tahapan di dalam bekerja, maksud saya berikanlah sekali lagi adalah kontribusi yang terbaik yang Anda miliki. Itu barangkali yang paling utama. Jadi semua orang akan melihat kinerja kita. Semua orang akan melihat bagaimana profesionalisme kita. Jadi itulah yang membuat tadi kita akan berbeda dengan yang lain. Akan menjadi perhatian ya. Jadi sebetulnya kalau bahasa kerennya sekarang adalah bagian dari membangun personal branding, Pak. Jadi orang akan mengenal kita, akan mengenal diri kita sebagai ahli apa. Mungkin seperti saya sudah mendeklar diri saya adalah sebagai profesional untuk human capital management, gitu Pak ya. Dalam hal assessment, dalam hal misalnya membangun sistem manajemen SDM, itu yang saya bangun. Termasuk juga saya menjadi trainer, menjadi coach, menjadi mentor. Itu semuanya akan memberikan warna sebagai tadi profesionalisme apa yang saya miliki. Tadi kalau Pak Wim, misalnya tadi adalah expert tadi di bidang telekomunikasi gitu kan, yang ke era digital dan sebagainya. Jadi semua orang di sini diharapkan adalah bisa membangun tadi brandnya, Pak. Ini brand, personal branding ini menjadi sangat penting. Dan dalam hal ini harus otentik, Pak. Nggak bisa faking good, manis-manis, kelihatan. Kalau cuman itu cuman temporary, nggak bisa. Itu harus betul-betul datang dari diri kita. Jadi yang memang merupakan bagian dari kepribadian kita. Jadi bangunlah sesuatu yang menurut saya sekali lagi kompetensi yang memang itu Anda menjadi jati diri Anda juga gitu ya. Jadi tidak bisa lagi rame-rame orang ngurusin e-commerce atau rame-rame ngurusin ini, nggak begitu. Jadi memang harus mengidentifikasi dalam hal ini ya ada self awareness juga pada diri sendiri, apa sih yang saya minat gitu ya, apa yang saya sukai, apa yang juga saya sebetulnya sangat enjoy melakukannya. Selain juga termasuk hal-hal yang tadi kompetensi yang saya miliki gitu ya sebagai resources yang saya tadi upaya untuk membangun citra diri yang positif tadi ya. Jadi sekali lagi kompetensi itu dibangun dan kinerja itu harus ditunjukkan. Semua itu yang memang harus konsisten dilakukan, nggak bisa cuman
tadi udah dinaikkan, jadi dipromosikan, begitu melempem, nggak bisa. Itu harus terus konsisten. Jadi sebetulnya itu orang akan melihat, maka kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang tadi juga persisten, terus gigih, bukan hanya sekedar kepengen naik ke sininya itu, tetapi hasil itu adalah merupakan result itu adalah merupakan dari satu proses. Jadi saya tetap masih percaya seperti itu, Pak. Nggak bisa hanya pakai dengan shortcut yang tadi, yang hanya kalau istilahnya tadi pakai kata belece kalau zaman dulu ya, Pak ya, pakai cantolan-cantolan itu biasanya nggak akan panjang, Pak. Misalnya kalau tadi hanya istilahnya, kalau Bapak sempat nanya ke saya, Bu, kalau misalnya orang dititipinnya misalnya, ring 1, ring berapalah yang disebutkan misalnya pada kami misalnya para pengelola asesmen, Pak, tetap kami akan melakukan itu secara profesional karena itu kan tanggung jawab moral ya, Pak ya. Jadi kalaupun milih, jadi ya diproses secara nyata, dan yang kami lihat sekali lagi tadi adalah kompetensinya, kinerjanya yang nyata, dan satu yang sekarang dilihat adalah tadi Pak, track record. Jadi nggak bisa. Track record. Iya, track recordnya orang akan dilihat. Mungkin sekarang Pak, kami ini sekarang lebih banyak melihat track record itu juga termasuk dari berbagai media ya, termasuk digital footprint-nya Pak, gitu, seperti itu. Jadi ini juga menjadikan satu tadi ya hal yang menjadikan bagian dalam proses assessment juga gitu. Kalau tadi Pak, iya, itu ya, jadi di track di media sosialnya ya. Iya, betul. Di sosmednya seperti apa, kata-kata yang muncul. Kami menganalisis Pak. Jadi kata-kata yang muncul seperti apa. Ya, makanya hati-hati loh. Ini konsultan loh. Hati-hati loh. Betul. Kalau hobinya cuma curcol atau hobinya cuma memforward yang membuat jadi gaduh atau yang porno-porno malah itu ya, atau porno dan sebagainya. Jadi secara hati-hati ya. Ya, jadi digital footprint juga ada. Dan sekarang mungkin kalau tadi mau pada level yang tertinggi Pak, sekarang itu beberapa perusahaan berani untuk ngecek Pak betul-betul integrity itu sampai seberapa levelnya gitu Pak. Jadi untuk headhunter di level tertentu Pak, itu berani perusahaan untuk melihat misalnya kalau tadi mau meng-hijack orang, untuk melihat pada aspek tadi integrity-nya seperti apa, profesionalismenya seperti apa. Itu betul-betul Pak sampai mendalam. Nah, kalau lagi pansel Pak, termasuk juga tadi apakah rekeningnya gendut dan sebagainya, itu juga ditelusuri Pak. Jadi makanya memang sekali lagi integritas itu adalah hal yang mutlak ya, saya sih melihat. Jadi kalau Anda nggak punya integritas ya lambat laun suatu hari juga akan terbongkar gitu ya. Buat saya ya itu juga nggak akan membuat tadi kalau kita niat berkarir ya bangunlah tadi integritas ya, diri dengan reputasi yang tentu saja dengan reputasi positif gitu kan Pak ya, profesionalisme itu yang harus dibangun. Jadi memang tidak mudah, tapi ini kalau anak-anak muda kan memang masih panjang ya. Kalau pindah ke perusahaan nggak masalah sih pindah-pindah, tetapi bangunlah dengan hal yang baik gitu loh. Jangan menyisakan keluar dari perusahaan itu tapi bikin heboh di sana dan sebagainya, itu juga tetap akan tercium lah ya. Kalau kami sebagai headhunter ya bisa lihat sih, oh dulu keluarnya kayak apa dan sebagainya. Juga kita juga bisa sampai tahu ke hal-hal yang seperti itu ya. Jadi artinya sekali lagi ya di dalam membangun tadi personal branding ya lakukanlah hal yang positif, membangun tadi legacy itu adalah bagian bukti-bukti Pak yang memang kita akan selalu gali. Proses assessment itu sebetulnya menggali evidence ya yang kita lalui di dalam hidup gitu ya. Jadi bukan cuma sekolahnya atau kursusnya enggak, tetapi yang kita lihat justru adalah the real contribution-nya ya Pak ya, itu antara lain. Betul. Baik. Jadi betul Pak. Jadi memang harus nanti kita lanjutkan planning ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya ingin tadi menarik ini dari Ibu personal branding gitu ya. Itu penting ya. Tapi kadang-kadang dalam personal branding ada suatu komunikasi yang orang menyebut nekat gitu ya. Dia orang kok cari muka. Nah, menarik. Biasanya kan begitu ya Bu ya. Artinya mungkin pengalaman Pak Wimbo, Pak Harto, bagaimana kalau masalah cari muka nih, menurut saya komunikasi cari muka itu nggak harus salah gitu ya, tapi sering wah orang kok cari muka saja sih sama direksi. Nah ini bagaimana sebetulnya
menurut Pak Bimbo, Pak Harto, Bu Nina, gimana sih menghadapi orang cari muka? Mungkin bisa diceritakan dikit lah, karena ini penting ya. Karena menurut saya sih ada yang mengatakan, wah kok yang penting kerja aja nggak usah cari muka. Tapi cari muka juga penting kan gitu. Karena kalau nggak cari muka, nah bagaimana personal branding saya ketahui. Nah, coba gimana tanggapan Pak Bimbo kalau ada anak buah nggak pernah cari muka gitu, atau gimana pendapat Bapak tentang cara muk ini, Pak? Monggo, Pak. Kalau saya melihat atau asesmennya itu dalam perjalanan waktu. Jadi memang ada konsultan yang bagus sekali melakukan asesmen, terus kita meneruskannya untuk dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu bagaimana dia menjalankan targetnya, bagaimana berinisiatif, bagaimana kerjasama. Kalau di Indosat agak unik waktu zaman saya. Kita pegang successful teamwork gitu. Jadi orang boleh berhasil, tapi kalau dia nggak bisa kerjasama, nggak naik. Jadi itu memang agak susah waktu di Indosat karena ada kepercayaan seperti itu. Lalu waktu itu Indosat masih kecil dan kita tergantung ke Telkom. Jadi orang yang tidak bisa kerjasama dengan Telkom, walaupun bagus, nggak. Jadi menurut saya, asesmen saya adalah perjalanan waktu. Asesmen yang awal itu untuk memantau bagaimana tindakan dia. Jadi itu yang apakah cara segala macam, lihat aja dalam perjalanan. Karena dalam yang waktu yang lama itu akan menunjukkan seberapa dia problem solving, mencari inisiatif dan sebagainya. Itu Pak Gus. Dari saya memang jadi nggak ada ya Pak istilahnya carmuk kan, wah kalau ada kegiatan, kalau ada direksi datang, wah nanti saya nggak dilihat direksi nih. Kalau ada sebuah acara-acara harus istilahnya menampakkan store muka dulu supaya nggak dimarahin. Nah, seperti itu gitu loh maksud saya. Apa pernah menemukan gitu? Itu jelas ditemukan, tapi untuk memutuskan siapa-siapanya saya pakai waktu tadi. Target ada KPI, bagaimana mencapai KPI. Itu jelas. Itu kan hanya sebentar. Tapi kalau KPI dalam waktu setengah tahun atau setahun itu kan nggak bisa dibohongin. Istilahnya kalau karena saya pengaruh diabetes, itu ada pengecekan gula darah yang sehari, yang puasa ada juga pengecekan gula darah yang 3 bulan. Kalau 3 bulan itu nggak bisa bohongin. Kalau yang sehari-hari bisa hari nggak makan, besok gulanya rendah. Gitu. Iya. Kira-kira. Saya bayangin itu jadi anak buahnya Pak Bimbo pasti susah nih karena objektif sekali. Oke, Pak Bimbo, Pak Harto gimana kalau Pak Harto? Ya. Tentang cara begini Pak? Ya. Jadi memang kan karakter orang beda-beda ya. Ada yang barangkali seperti itu, tetapi sebetulnya itu tidak menjadi ukuran Pak bagi kita sebagai tim appraisal yang akan menilai. Karena gini, kami juga sejalan dengan Pak Bimbo tadi. Memang penilaian karena kita sudah terstruktur seperti itu, penilaian ini dilakukan terus menerus Pak, tiap semester. Nah itu dilihat semester, dinilai, kemudian kontribusinya apa, kemudian juga apakah talentnya ini kemudian bisa terpelihara dengan baik. Nah, selain itu tadi memang ditambah dengan hasil assessment yang tentu seperti lembaga-lembaga assessment ini punya tools yang cukup ya untuk melihat bagaimana sebetulnya potensi dari yang bersangkutan. Nah, tetapi karena kita melakukan ini secara berkesinambungan, sehingga kalaupun seandainya ada filter tadi seperti yang Pak Kus sampaikan, itu sebetulnya nanti akan terlihat aslinya seperti apa gitu. Jadi gitu ya. Dia tidak akan buruknya kelihatan lah gitu ya. Ya aslinya akan kelihatan. Mungkin kalau hanya sehari 2 hari barangkali ya nggak terlihat gitu ya. Tetapi karena kita mengamatinya seperti tadi Pak Wimbo juga mengamati ini secara terus-menerus, sehingga kita akan melihat kompetensi, potensi asli dari yang bersangkutan itu yang akan menjadi ukuran-ukuran untuk kita kemudian yakin bahwa yang bersangkutan ini
memang layak untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Seperti itu Pak Gus. Iya, kalau, Pak. Ya, kalau Bu Nina gimana? Iya, Pak. Jadi Tapi kalau seringkali Bu ya, cari muka ini penting loh menurut saya, karena dalam situasi tertentu kadang-kadang kita personal branding, dia lagi orangnya baik ya, senyumnya ini, terus apa istilah ringan tangan gitu kan. Nah ini kalau nggak cari muka kan susah nih. Gimana Bu Nina? Ya, Pak, sebetulnya untuk get notice tadi itu penting ya Pak ya. Differentiate yourself itu penting. Tetapi sekali lagi, kalau itu cuma tadi hanya faking good itu Pak, tadi yang saya sampaikan, itu kan nggak akan bermanfaat banyak. Jadi semua itu harus dilakukan, jadi bukan hanya sekedar untuk cari muka Pak. Jadi sebetulnya adalah lakukan memang yang sebagaimana mestinya. Jadi agak beda dengan orang yang hanya datang menongolkan mukanya saja gitu kan, tapi tidak ada kontribusi Pak. Jadi yang harus tetap dilakukan di dalam personal branding adalah tetap kontribusinya, karena semua orang akan melihat tadi apa sih yang dia bisa berikan, manfaat apa gitu kan, kontribusi yang real. Nah, kalau kita lihat Pak di dalam sistem manajemen SDM sekarang itu untuk talent management itu Pak ada yang namanya talent committee. Talent committee itu juga akan mendapatkan masukan dari apa yang sebetulnya di beberapa perusahaan Pak sudah melakukan 360 derajat itu Pak, feedback session gitu kan. Jadi ada feedback 360 derajat dari berbagai pihak gitu kan. Bagaimana orang tersebut yang dalam hari-harinya dan sebagainya, yang bisa jadi tadi adalah ya lebih kepada perilaku-perilaku. Jadi kalau tadi dia hanya cuma bisa ngomong manis-manis saja, tapi nggak ada bukti gitu ya, itu juga nggak akan ada manfaat. Jadi lakukanlah tadi diferensiasi itu adalah dengan sesuatu karya nyata, bukti nyata gitu kan, seperti itu. Karena kalau kita lihat di dalam talent management, Pak, pada saat orang dipertimbangkan tadi dari kompetensi, ya, potensi, kompetensi, dan juga dari kinerjanya, maka itu semuanya itu akan diulas secara mendalam, Pak. Walaupun mungkin ada laporan assessment hanya untuk untuk sesuatu yang formal gitu kan, yang tadi snapshot coba dilihat gitu kan, menurut independent asesor seperti apa. Tetapi sebetulnya yang di dalam itu termasuk atasan langsung gitu ya, ataupun tadi beberapa pihak yang dalam hal ini biasanya juga termasuk dalam talent committee itu Pak, itu yang akan melihat justru adalah hal-hal perilaku yang nyatanya. Jadi kalau tadi mau ambil kata cari muka, mungkin lebih ambilnya adalah secara positif adalah bahwa Anda untuk bisa diperhatikan melakukanlah diferensiasi yang dalam hal ini dengan kontribusi nyata ya. Kalau saya melihatnya tetap itu. Jadi Anda sebagai orang muda jangan cuma cengenges aja gitu hanya untuk lapor melihatkan wajah kepada atasan atau ikut sepedaan, ikutan gitu cuman karena kalau itu hanya tadi sekali lagi hanya cuma sekedar fashion nggak dari dalam diri sendiri ya Pak ya, itu nggak akan lama Pak gitu loh, nggak akan bertahan lama. Jadi lakukanlah menjadi diri sendiri dengan tadi apa yang memang Anda yang Anda memang ingin lakukan, karena sekali lagi di dalam dunia bekerja itu yang dilihat juga adalah bukti-bukti nyata. Karena kalau hanya cuma sekedar tadi ya itu nggak akan lama lah. Iya betul. Dan semua orang bisa melihat Pak, apalagi nanti di dalam 360 derajat teman, tapi dia cuma ngerecokin doang, tapi nggak ada kontribusinya, jadinya kan jadi kayak troublemaker Pak. Besok-besok nggak akan diajak ikut apapun, jadi malah jadi negatif. Jadi tetap bangun tadi profesionalisme itu tadi, menurut saya itu yang paling penting. Iya, karena nanti akan kelihatan Pak, kalau orang itu bagus Pak, biarpun tadi unit organisasi mana ataupun perusahaan mana, itu akan melihat gitu loh, ngelirik gitu, wah ini bagus nih. Jadi karena itu sesuatu yang tadi ya natural, alamiah, dan sekali lagi seperti tadi Pak Wimbo katakan, memang yang penting adalah di prosesnya itu sendiri. Makanya mungkin Pak sekarang di dalam career management itu juga kalau ada job posting, orang akan dilihat 100 harinya apa yang dia bisa lakukan gitu loh. Nggak cuma sekedar beri janji-janji Pak. Jadi orang kalau misalnya job posting, oke, dia dipromosikan, tetapi dia tidak perform, tidak bisa menyampaikan, mendeliver apa yang dia janjikan, ya mohon maaf, itu akan turun. Nah ini barangkali yang sekarang kami juga kebetulan saya sekarang di Pertamina sedang membantu, mensupervisi lah manajemen untuk melakukan juga fast track gitu ya, untuk
Karena ini dengan holding, subholding ini, itu juga, ini sekarang lagi dibuat sistemnya bahwa oke, semua bisa naik gitu, tetapi kalau nggak perform ya bisa turun juga gitu. Artinya betul-betul dibuat fair gitu Pak secara sistem. Jadi maka menurut saya ya yang penting tadi adalah ya melakukan diferensiasi sebagaimana mestinya. Begitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pesan 3 panelis, hati-hati dengan cara cari muka ya. Artinya ya boleh-boleh aja, tapi jangan itu menjadi kekuatan personal brandingnya. Kerja keras, detail, dan menjadi apa, autentik gitu ya. Nah, ini saya ingin nanya yang agak nakal dikit nih, Pak Wimbo, Pak Anto. Jadi saya pernah mendapatkan informasi lah, seorang kepala divisi dia mengikuti asesmen itu hampir mungkin 5 kali untuk jadi direksi, nggak tembus-tembus gitu Pak. Wah, mungkin apanya nih? Padahal sudah sampai kepala divisi, tinggal langkah lagi kan direksi gitu kan. Nah ini mungkin nggak perlu panjang lebar, tapi penting diinformasikan ke kami, pengalaman ada ya. Jadi kepala divisi tinggal di asesmen oleh kementerian nggak lolos gitu ya. Nah ada dugaan wah ini kurang ampolnya atau mungkin kurang kedekatannya. Nah tapi saya lihat memang wajar lah kalau sampai tidak masuk ke situ karena mungkin banyak variabel yang tidak memenuhi, atau ada salah satu yang kurang memenuhi oleh teman ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa dia sampai kepala divisi kalau dia nggak bisa goal 1 kali gitu? Ini mungkin bisa pencerahan dari Pak Wimbo dulu, senior. Ya, kalau ada seperti itu gimana kasusnya? Karena asesmen untuk jadi direksi itu aspeknya banyak. Oh, gitu. Jadi aspeknya itu 11 sampai 13 dan sebagainya. Aspeknya. Sedangkan untuk jadi GM itu aspeknya nggak terlalu banyak. Biasanya senioritas ataupun menguasai bidangnya. Sedangkan kalau jadi direksi ada business acumen, ada talent management atau HR management dan sebagainya. Itu dia nggak lulus. Jadi banyak sekali. Pengalaman saya juga misalnya seorang nahkoda yang pengalaman puluhan tahun menangani kapal, giliran di tempat di darat, dia juga masih jadi pemula karena kebiasaannya beda, peraturan di kantor pusat beda. Padahal di kapal bagus, asesmennya bagus. Ini yang kira-kira memang dunianya beda antara dunia menjadi GM dan dunia menjadi direksi. Wawasan yang penting untuk direksi. GM itu lebih banyak keterampilan dan sedikit manajemen lah. Kalau direksi karena dia membuat policy, mengambil keputusan, sehingga aspeknya banyak. Aspek untuk menjadi GM sangat sedikit dibandingkan aspek menjadi direksi menurut saya. Gitu Pak Gus. Iya, mantap. Pak Harto, monggo pengalamannya. Ya, saya melanjutkan Pak Wimbo. Jadi memang aspeknya kalau untuk direksi itu kan ada personal aspek Pak yang terkait dengan integritas tadi ya, creativity, kemudian ada interpersonal. Nah, itu terkait dengan bagaimana dia membangun partnership dan lain sebagainya. Kemudian managing bisnis, jadi kemampuan dia untuk mengelola bisnis, customer focus, kemudian strategic orientation, kemudian ada leadership skill ya, yang terkait dengan kemampuan dia empowerment, kemudian dan lain sebagainya. Nah, memang kadang-kadang seseorang itu mengikuti asesmen berkali-kali, tapi mungkin juga dia nggak tahu Pak hasilnya seperti apa. Jadi nggak semua ini kadang-kadang diinformasikan. Mungkin Bu Nina juga pengalaman di BPM karena tidak semua di-feedback-kan kepada yang bersangkutan. Jadi dia mengikuti berkali-kali, tetapi hasilnya mungkin juga nggak banyak berubah. Kan yang dicari adalah yang terbaik, Pak. Jadi ada di situ beberapa kategori, ada yang disarankan dengan pengembangan, ada yang tidak disarankan. Jangan-jangan dia 6 kali atau 9 kali ngikuti, nggak berubah, terus tidak disarankan hasil asesmennya. Itu mungkin ya salah satu yang menjadi kemungkinan yang kenapa dia
tidak sampai pada posisi itu. Kemudian yang kedua, bahwa posisi direksi itu kan sedikit Pak, terbatas sebetulnya. Sehingga pemegang saham tentu akan mencari yang terbaik Pak di antara sekian banyak kandidat yang memang ikut di dalam proses asesmen tersebut gitu ya. Nah, tentu kemampuan dia untuk memperlihatkan, memperagakan sesuatu yang terbaik, yang lebih baik dibandingkan dengan kandidat yang lain, ini menjadi hal yang penting. Nah, bahkan kalau untuk direksi BUMN, ini kan tidak hanya dari sumber yang internal tadi, tapi ada sumber yang dari eksternal. Nah, itu kan dikompetisikan. Jadi antara sumber internal dengan eksternal, nah ini tentu menjadi sesuatu yang saya kira akan dinilai Pak gitu. Jadi bukan banyaknya dia mengikuti asesmen yang menjadi penting, tetapi yang lebih penting adalah apakah memang hasil asesmennya itu dia termasuk yang disarankan, yang memang memenuhi persyaratan sesuai dengan aspek yang sudah ditetapkan. Karena di BUMN kan ada standar kompetensi untuk direksi BUMN Pak, yang itu saya kira sudah sangat jelas terukur ya. Mungkin Bu Nina nanti yang bisa memberikan lebih banyak, karena biasanya memang dari PPM yang diminta untuk mengakses calon-calon kandidat gitu. Saya kira itu Pak Gus, tambahan masih. Ya, monggo Bu Nina, gimana kalau ini praktisi langsung asesmen? Jadi seringkali ada orang posisi GM berkali-kali bahkan sampai 5 kali nggak lolos, karena nggak lolos akhirnya lebih baik mengundurkan diri lah, gitu ya, pensiun dini. Gimana Bu Nina? Sebetulnya? Baik Pak, jadi sebetulnya Pak di Kementerian BUMN itu sudah menetapkan ya ada satu set gitu ya untuk menjadi kompetensi yang harus dipenuhi sebagai direksi. Itu pun ada standar, kalau yang tahun lalu pun ada standar domestik ya, perusahaan domestik, dan ada perusahaan untuk yang global. Itu dibedakan. Jadi memang yang untuk global company maka global leadership ke arah sana Pak. Jadi business acumen dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang malah Kementerian BUMN baru juga membuat lagi mendefinisikan ulang begitu kompetensi dictionary-nya Pak yang menjadi persyaratan, dan sekarang memang lebih melihat kepada karena BUMN ini didorong untuk menjadi global player, maka standar-standarnya adalah standar menuju sebagai global player. Jadi standar kompetensi yang dipersyaratkan pun menjadi lebih meningkat, Pak. Nah, barangkali beberapa kelemahan yang kalau saya melihat secara umum, Pak, dari kompetensi yang ada di Indonesia lah barangkali ya, yang mungkin yang kami lakukan assessment itu hal-hal yang berkaitan dengan aspek misalnya kalau dia sebagai leader, developing others itu rendah. Jadi artinya bagaimana dia bisa mengembangkan orang lain, timnya itu masih relatif rendah. Innovation juga masih rendah ya Pak ya, masih rata-rata nih ya Pak ya, kebanyakan tuh yang rendah di situ. Kemudian aspek business acumen tadi ya, ini udah mulai masuk ke bisnis. Lalu tadi managing execution, jadi orang kita tuh suka bagus di perencanaan, tetapi dalam mendeliver tadi itu sebagai ininya nggak jalan gitu ya. Jadi lebih kepada actionnya itu yang kalau kami sebagai asesor melihat itu adalah beberapa kekurangan yang memang perlu dibangun. Jadi tampaknya ya sebagai leader itu ya bukan hanya tadi balik lagi kan, bukan hanya mengembangkan diri sendiri saja, tetapi bagaimana juga dia membawa timnya, karena dia harus membawa transformasi tadi Pak, managing transformation-nya itu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi kalau dilihat barangkali itu dari hasil assessment itu bisa terlihat, sehingga bagaimana rekomendasinya gitu kan, apakah masih disarankan ataukah tidak, itu sebetulnya berdasarkan hasil assessment seperti itu. Dan kami melihat kepada evidence Pak, apa yang mereka sudah lakukan misalnya, dan evidence umumnya dicari adalah 2 tahun terakhir yang dia sudah lakukan. Makanya legacy itu wajib dibuat gitu loh, kita harus membangun legacy. Jadi setiap
setiap periodisasi ya sesuai Anda di karir di tahap manapun, ya buatlah legacy sesuai dengan level-level di mana Anda berada lah itu di dalam organisasi ya Pak ya, stage-nya di mana. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jadi memang bukan assessment itu juga nggak boleh sering-sering banget Pak, itu ada waktunya gitu loh. Paling ini 2 tahun sekali gitu loh, itu Betul. yang dilakukan. Kadaluarsa dianggap 2 tahun sekali, baru dia di-assess lagi. Dan yang terpenting tadi adalah feedback. Feedback itu yang harus didapat dari setiap setelah selesai assessment, sehingga dia bisa bebenah diri, apa yang harus diperbaiki dari dirinya gitu kan. Apa yang masih kurang? Oh, ternyata masih strategic orientation-nya yang kurang, misalnya empowering-nya yang kurang. Maka dia harus membuat tadi perubahan pada dirinya dengan membangun kompetensi tersebut, gitu kan? Misalnya seperti itu yang tadi. Makanya mungkin Pak Harto waktu itu di PLN Corporate University juga itu kan yang diidentifikasi. Itu adalah juga beberapa hal yang tadi yang masih menjadi gap gitu kan, kompetensi yang ada dan itu yang diisi. Tapi tidak semuanya melalui pelatihan Pak. Sekarang itu kalau kita lihat, justru intervensi itu harus dilakukan melalui workplace learning. Jadi belajar dalam artinya di tempat kerja. Anda lakukan secara nyata. Itu 70% Pak kontribusinya kalau dihitung katanya 10, 20, 70 ya di dalam learning design itu. Maka sebetulnya itu yang 70% tadi. Jadi maka buatlah sebetulnya kalau kita lihat di dalam performance management itu ada KPI, maka setiap periodisasi pada saat membuat perencanaan, misalnya dalam performance management Anda, gitu kan, itu masukkan di dalam rencana, gitu, rencana kerja dan tadi KPI apa yang target apa yang Anda ingin capai. Tadi kalau memang tadi Anda harus membangun misalnya building partnership gitu ya dengan yang lebih luas lagi, gitu kan, bukan hanya skalanya provinsi atau skalanya nasional, tapi harus internasional, maka itu kan harus dibuat dalam plan-nya. Dan itu harus bersama-sama dalam plan ini tentu saja dibicarakan dengan atasan langsung, Pak ya. Jadi melihat juga pada kepentingan atau kebutuhan dari perusahaan. Maka sebetulnya ini yang perlu dilakukan. Jadi nggak penting tes lagi, apalagi pakai bimbel Pak, karena ternyata ada orang yang kayak bimbingan belajar gitu ya, ikut bimbel untuk assessment hanya untuk jadi bisa direksi. mendapatkan lulus gitu ya. Itu menurut saya kan itu sama saja dengan membohongi diri sendiri ya. Jadi itu aja udah nggak, menurut saya ya, integritinya kan udah jadi question mark gitu loh sebetulnya. Jadi menurut ya itu balik lagi yang harus kita bangun itu adalah memang dari diri kita sendiri itu tadi Pak. Jadi kalau memang sudah membangun diri sendiri, sudah mengikuti berbagai hal dengan baik secara profesional, lalu misalnya enggak, kalau saya sih memang Pak, kalau orang kok enggak lulus-lulus jadi direktur gitu ya di BUMN, menurut saya mungkin Allah punya rencana yang lebih indah Pak kalau saya lihat. Gitu ya. Karena kalau pengalaman saya merasa gitu kan, saya misalnya Pak di BUMN, saya tetap waktu saya menjadi tadi berkesempatan ya, saya juga sebagai orang luar yang masuk, saya juga nggak mau dong ngasih menutup kesempatan untuk orang yang di dalam untuk maju. Jadi saya waktu itu pun bagian dari komitmen saya sebagai leader adalah saya harus grooming siapa pengganti saya. Kalau saya selesai, siapa yang bisa menggantikan? Paling tidak ada 3 orang gitu yang saya harus bisa promosikan. Ini loh, saya mundur misalnya. Makanya saya waktu itu Pak supaya tidak, kalau zaman dulu iklannya Ligna ya, kalau udah duduk lupa berdiri, saya nggak ingat banget gitu waktu saya kuliah itu menjadi bagian yang saya ingat, dan pada saat saya menjadi leader, itu adalah menjadi hal yang harus saya lakukan adalah saya harus meng-grooming tim saya untuk bisa menjadi successor gitu kan. Dalam hal itu adalah bagian dari legacy saya. Jadi saya nggak khawatir gitu kan kalau, jadi artinya itu yang harus dilakukan. Nah, kembali lagi dalam meng-grooming tadi, Pak, saya akan melihat kembali lagi adalah dari tim saya pun adalah orang-orang yang tadi pemenuhan kompetensinya seperti apa dengan menunjukkan pada kinerjanya, Pak, sebetulnya. Itu yang selalu dilihat ya. Jadi komitmen itu jauh lebih akan lebih apa ya, powerful lah gitu yang Anda akan ditunjukkan gitu kan kepada dalam hal ini kepada unit kerja, bukan kepada atasan ya, sekali lagi jangan pernah mengabdi kepada atasan karena nanti atasannya nggak ada jadi repot.
Tapi betul-betul yang Anda harus lakukan tadi adalah pada profesi, pada sesuatu tadi memberikan nilai tambah untuk organisasi ya, perusahaan, karena itu yang akan legacy itu yang justru semua orang juga akan mengenangnya dengan baik, dan itu Pak yang membuat tadi karpet merah akan terbuka. Orang lain akan merekomendasikan, itu loh dia yang bagus gitu kan. Makanya itu menurut saya itu hal yang tadi Carmuk itu nggak usah lagi di-create secara hanya perifer begitu ya Pak ya, tetapi betul-betul yang originalitas kita itu yang akan muncul. Itu seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Iya. Luar biasa. Karena kalau konsultan banyak ini ya, banyak apa namanya case study-nya, jadi luar biasa. Ingat ya tadi yang cerita bagus, yang cerita yang Pak Ibu, silakan. Jadi saya pernah punya anak buah, 2 orang, mereka berteman dekat. Yang satu potensi, yang satunya biasa. Nah, ketika yang potensi naik jadi direksi, yang biasa itu komentar ke saya, Bapak punya anak tiri, saya dianak tirikan itu. Karena dia memang asesmennya nggak lulus. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah mentoring. Yang dikatakan Pak Harto tadi, feedbacknya apa dan apa yang lemah itu. Karena dia hampir gitu. Nah, ternyata dari mentoring itu yang dikatakan Bu Nina tadi, workplace-nya itu ketemu dan asesmen berikutnya dia masuk. Hingga berikutnya dia jadi direksi juga. Jadi awalnya itu memang ada yang potensi, ada yang pas-pasan. Nah, ini yang kelas pas-pasan yang beberapa aspeknya bisa dipoles sedikit. Dipoles itu berarti dia melakukan di tempat kerjanya yang Bu Nina sampaikan tadi. Ini pengalaman saya. Makasih. Iya. Oke. Wah, ini ada peluang berarti ini. Tadi bimbelnya. Bimbelnya tadi untuk coaching ya. Ini masih di coaching to eksekutif gitu ya. Oke. Baik, ini supaya tidak mengecewakan pemirsa, ini ada pertanyaan ya Bu, khususnya mungkin bisa dijawab oleh Ibu Nina atau yang bisa menjawab, mungkin Pak Wimbo. Ini dari Bu Astuti, sampai saat ini kompetensi baru apakah sudah dirilis Bu? Mengingat di beberapa lembaga masih melakukan asesmen dengan kompetensi yang lama. Bagaimana dampak asesmen online yang dilakukan beberapa lembaga di saat pandemi ini, di mana bisa jadi terkait aspek personalnya tidak dapat teramati dengan clear. Ini. Jadi pertanyaannya pertama adalah apakah kompetensi yang dibikin oleh BUMN tadi sudah dirilis, kemudian karena lembaga sekarang ini masih menggunakan kompetensi yang lama, nah, yang baru itu seperti apa Ibu ya? Barangkali Ibu Nina mungkin yang masih existing di BUMN, dan bagaimana dampak asesmen online ini mungkin nanti Pak Harto bisa cerita juga apakah ada perbedaan antara online dan offline ini ya. Oke, terima kasih. Monggo Bu. Sementara ini dulu. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin kalau kompetensi Pak sebetulnya memang sudah dirumuskan. Saya kebetulan kemarin itu menjadi ada di sisi perusahaan yang mengajukan untuk ikut tender lah Pak ya, untuk pemilihan vendor-vendor assessment center dari Kementerian BUMN. Tapi sekarang sekarang akan ada retender lagi Pak. Memang karena kemarin ada perubahan, jadi sudah akan ada retender. Jadi sebetulnya Kementerian BUMN sudah menetapkan Pak. Mungkin kenapa sekarang belum menggunakan kompetensi yang baru karena memang belum dipersyaratkan lah. Jadi belum secara resmi gitu ya Pak ya. Karena ini masih dalam proses pemilihan Pak, pemilihan assessment center-nya. Kebetulan kalau sekarang Pak, saya sekarang menjadi independen, saya sudah menetapkan diri Pak menjadi kontributor saja gitu ya, yang independen. Jadi saya sekarang membantu memang di Pertamina Pak, jadi dalam mempersiapkan juga talentnya di Pertamina, tapi saya memang dari komite nominasi remunerasi Pak. Jadi kebetulan kemarin ya kami juga melakukan hal tadi menseleksi begitu ya dari internal maupun dari eksternal untuk posisi-posisi direksi di subholding dan sebagainya dalam waktu yang sangat cepat, tentu saja bekerja sama dengan vendor maupun dalam hal ini kami karena saya sih kalau saya dari komite ya, jadi
mendampingi sebetulnya manajemen supaya dalam prosesnya, governance-nya betul-betul terjaga, Pak. Jadi sebetulnya itu yang saya justru lakukan, sehingga saya fokus, makanya saya habis masa kontrak saya mengundurkan diri, gitu kan. Saya pikir ini adalah kesempatan saya juga untuk tadi memberikan kontribusi nyata dengan mengawal. Jadi dalam hal ini memang governance itu yang harus tetap dijaga, Pak. Jadi kalau di BUMN itu memang ya sangat seksi barangkali ya untuk banyak pihak itu ikut gitu Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan ikut misalnya ini ada subholding yang mengirimkan itu Pak ke Dewan Komisaris saja, misalnya yang ada itu cukup banyak Pak, lamaran gitu ya dari berbagai stakeholder lah, saya nggak usah sebutkan, benar-benar dari berbagai stakeholder. Jadi kami harus membantu menseleksinya juga dengan baik gitu ya, dengan tetap positif, melihat animo, tetapi tetap dalam koridor kita tadi harus punya saringan filteringnya tadi yang baik begitu ya Pak ya. Jadi dengan kriteria yang jelas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Jadi balik lagi tadi adalah memang kompetensi yang utama Pak. Kalau di Pertamina kemarin ini yang Pak Ahok, Pak BGS ya sebagai wakomutnya dan juga komisaris yang ada selalu menyatakan yang pertama adalah integritas. Jadi integrity itu nomor 1 Pak. Kalau udah integrity di bawah rata-rata udah lupakan saja. Walaupun misalnya business acumen levelnya 5 Pak. Tapi integrity-nya di bawah itu udah nggak ada jalan. Karena kan kalau di Kementerian BUMN passing grade 2,83 itu kan bisa saja datangnya dari mana aja Pak ya. Jadi kan dari 12 kompetensi tadi bisa bervariasi. Tetapi kami menseleksinya adalah integrity-nya. Kemudian setelah integrity adalah courage-nya. Jadi sebetulnya keberanian. Berani nggak membawa perubahan, berani juga untuk berdiri di depan dengan menerima berbagai risiko-risiko gitu. Jadi itu yang kami juga coba lihat lagi gitu kan. Jadi itu antara lain keberaniannya. Jadi keberanian lebih moral ya Pak ya. Jadi selain integritas tadi keberanian moral. Kemudian tadi adalah membawa transformasi gitu kan. Siap nggak orang ini membawa perubahan untuk orang banyak gitu kan. Karena perubahan pasti nggak enak Pak gitu loh. Jadi ya itu yang juga diminta dicoba dilihat lebih dalam gitu ya. Jadi dalam hal ini diterima perubahan dan kemudian breakthrough program yang tadi yang Pak Harto ataupun Pak Wim juga sampaikan. Jadi inovasi ada nggak gitu loh. Dia akan memberi warna dengan inovasi nggak. Nah itu yang sebetulnya dilihat. Dan satu hal lagi yang kemarin barangkali yang sangat penting Pak mendasari itu adalah kepada agility-nya Pak. Jadi agile nggak jadi secara pribadi, lalu agility, learning agility-nya juga. Bisa agility bisa di assessment ya Bu ya? Itu ada Pak, bisa dilihat. Jadi sebetulnya dari aspek potensi juga bisa terlihat. Kemudian nanti pada saat assessment kompetensinya kami titipkan, walaupun secara kamus itu sudah ada Pak, tapi itu tetap bisa dilihat. Nah kami pun dalam hal ini Pak, kebetulan kalau di Pertamina, Dekomnya ikut lagi melakukan fit and proper Pak. Nah besok untuk anggota komite aja Pak pakai fit and proper juga. Dekomnya turun sendiri gitu loh. Jadi artinya melihat ya. Jadi bukan hanya kalau udah buat direksi udah jelas lah ya Pak ya. Jadi yang untuk calon direksi betul-betul itu dilihat. Dan tadi Pak untuk integrity tadi kami tidak lihat hanya dari assessment-nya dari vendor. Kami melihatnya dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya itu. Jadi itu yang barang kami ini yang dilakukan dan saya yakin sekarang ada Pak Alex Denny di Kementerian BUMN sebagai deputinya. Beliau kan juga orang betul harusnya hadir tapi waktunya belum bisa. Belum bisa ya. Nah, Pak Alex Denny sebetulnya bisa menyampaikan barangkali yang sekarang membawa perubahan-perubahannya ya Pak ya. Jadi itu sebetulnya sudah sangat clear Pak kepada kami pun itu disampaikan. Jadi termasuk tadi Pak talent committee itu harus dibuat Pak. Komisaris harus ikut di situ. Kalau zaman dulu barangkali nggak terlalu saya di anggota komite dalam tahun 2009 itu nggak kayak begini Pak. Kalau sekarang saya sebagai anggota komite pun ikut betul-betul melihat gitu ya dengan harus bertanggung jawab gitu untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris gitu kan. Itu antara lain. Jadi ini tantangan Pak kalau tadi saya sampaikan bahwa peluang banyak untuk menjadi tadi direksi di BUMN karena terbuka untuk orang luar juga masuk Pak tadi.
Jadi gitu ya. internal internal tapi harus berani juga bersaing dengan eksternal. Jadi kalau memang ada yang lebih bagus ya eksternal ya kenapa enggak? Karena tadi BUMN kan membutuhkan percepatan juga gitu ya Pak ya, percepatan untuk bisa menjadi global player tadi ya Pak ya. Karena ke arah bisnis nantinya Pak, memang arahnya ke arah sana. Nah, itu sekali lagi yang barangkali buat teman-teman ya kita mari membangun itu tadi gitu ya. Nah sekarang walaupun pandemik Pak dilakukan assessment dengan online itu sebetulnya ya mau nggak mau Pak harus dilakukan. Walaupun ada beberapa pihak masih meragukan, tetapi sebetulnya kami bisa observe Pak. Sebetulnya kami sebagai asesor di dalam prosesnya gitu kami bisa melakukan dalam interview saja Pak. Misalnya itu bisa kami melihat bagaimana dari nonverbalnya dan sebagainya. Kan pertanyaan itu kan juga bisa kita buat sedemikian rupa ya Pak ya secara strategik bisa menggali. Jadi menurut saya tetap itu bisa dilakukan Pak. Jadi karena kalau nunggu sampai betul-betul hanya bisa offline repot juga ya Pak ya. Jadi artinya nggak jalan-jalan nanti. Pak, iya, kementerian pun sekarang lakukan Pak. Misalnya kebetulan saya membantu di Kementerian PUPR Pak membangun untuk online assessment-nya. Jadi saat ini sudah lebih dari 250 Pak untuk calon-calon pejabat tadi eselon 2, calon ke eselon 2, calon ke eselon 3. Nah, hampir tiap minggu mereka melakukan untuk assessment online. Tapi memang jumlah menjadi sangat terbatas tadi Pak ya. Jadi itu tadi dan memang harus dipersiapkan infrastrukturnya. Tapi menurut saya ini ada lesson learn yang bagus menurut saya. ASN pun bisa ikut Pak. Jadi maksud saya ternyata mereka bisa kok sanggup melakukan itu dengan baik ya, dengan kaidah-kaidah prinsip yang harus dipegang di dalam satu proses assessment. Jadi apalagi kalau menurut saya ya vendor-vendor tadi yang Kementerian BUMN juga sudah mensyaratkan bahwa mereka pun harus siap dengan yang model yang offline maupun online gitu. Jadi artinya yang virtual assessment juga harus demikian Pak, mungkin dari saya. Ya, ini masih ada yang bertanya soalnya Bu, Bapak semua, Pak Ibu, Pak Harto. Ini ada teman yang mau menanyakan soal, saya tertarik ada 2 pertanyaan ya, sama saya mungkin yang pertanyaan kedua itu, apakah BUMN dapat menerapkan konsep organisasi yang agile? Ya, karena terkait birokrasi yang mungkin masih ada di BUMN. Nah ini mungkin lebih jawabnya sejauh mana sih kalau di BUMN ini kalau dibilang sudah agile itu tadi kalau dari 1 sampai 10 kira-kira jawabannya di nomor berapa itu Pak? Organisasi ini di BUMN itu sudah agile-nya ini. Artinya ada yang jawabannya ada yang 9, ada yang 2, 3 ya Pak ya. Nah tapi saya ingin clear kalau dijawab 1 saja kira-kira di mana nih Pak posisinya kalau organisasi BUMN ya secara semuanya mungkin ini kalau kita bicara 1 sampai 10 itu di angka berapa sih Pak Wimbo? Menurut Pak Wimbo, keyakinan Pak Wimbo? Kalau BUMN itu karena organisasi yang kecenderungannya memang tidak agile. Dia tidak terlalu lincah. Orangnya mungkin bisa agile, tapi organisasinya tidak terlalu agile menurut saya. Itu ya. Jadi angkanya di berapa? 6 ya? Ya paling sekitar itu ya. Dia bisa berubah organisasi dengan syarat-syarat tertentu, perubahan suasana tertentu. Misalnya ini, contohnya ketika saya punya pegangan di Bali, itu saya membuat peraturan SDM untuk di Bali, karena sana banyak liburnya, nggak bisa nasional. Jadi kalau nggak dibuat seperti itu, maka mereka akan ninggalin kantor. Ini kan nggak pas. Oleh karena itu, untuk melihat itu mudah. Tapi untuk organisasi tidak mudah. Nggak mudah ya. Pak Harto? Kalau saya sih masih berani ke angka 7, Pak. 7 ya? Jadi dari gini, dari pengalaman kemarin itu, kalau dulu Pak organisasi itu bisa bertahan ya mungkin 3 tahun, baru kemudian melakukan transformasi. Tapi ke belakang ini makin nggak bisa Pak kita pertahankan seperti itu. Bahkan mungkin tahun ini organisasinya seperti ini, tahun depan berubah. Nah ini terus Pak, makin karena tuntutan perkembangan di luar juga demikian cepat, kemudian strategi kita berubah demikian cepat, kan sebenarnya structure itu perlu strategi.
Begitu strateginya berubah, ya organisasinya harus berubah. Maka seberapa sering strategi ini berubah untuk menjawab tantangan bisnis itu, kemudian ya segitu sering juga organisasi ini terpaksa mengikuti. Maka sebetulnya saya masih yakin bahwa BUMN ini juga cukup agile, walaupun mungkin tidak se-agile swasta ya, tetapi masih bisa untuk mengikuti perubahan yang ada di bisnis yang ada di luar. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Iya, Bu Nina, singkat barangkali antara 1 sampai 10 itu di mana angkanya dulu, Bu, baru nanti komentar. Kalau menurut saya sih sekarang sudah di 7 ya, Pak ya. Kalau 7 saya lihat ya? di beberapa BUMN yang kebetulan saya ikut terlibat dengan aktivitas perubahan-perubahan dalam organisasi transformasinya ya, Pak ya. Jadi tapi saya kalau dari 142 mungkin 142 BUMN ya, Pak ya. Saya sendiri nggak tahu, tapi yang kebetulan yang relatif besar-besar tadi, mereka malah mensyaratkan tadi Pak, yang tadi dari pribadi pun personality agile itu udah menjadi requirement yang selalu mereka minta Pak. Itu yang menurut saya artinya itu menjadi needs ya, artinya secara dari top level ya, dari top management sudah menyatakan membutuhkan orang yang seperti itu. Walaupun memang dalam praktek sekali lagi kenapa tadi saya mungkin komitmen itu masih tidak begitu lancar barangkali ya secara nyata beda dengan di swasta gitu ya, karena ada beberapa hal yang terkait dengan governance tadi dan sebagainya, proses yang harus mengikuti alur dan sebagainya lah, itu yang barangkali tapi tetap agile-nya itu mereka harus bangun ke arah itu. Siap, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Budiani, tapi kelihatannya sih kalau ini saya bisa jawab nih kayaknya. Apakah kedepannya ada standarisasi kompetensi untuk BUMN? Pasti ada kan gitu. Ya ini adalah kompetensi di BUMN itu pasti akan ada standarisasi dan semakin meningkat. Betul ya Bu ya? Ibu yang mengikut Pak, malahan. Betul Pak Arto ya? Sudah ada, bukan ada, sudah ada malah kan? Oke. Mungkin ke depan akan menjadi lebih rigid lah dan lebih menarik kan. Nah, begini, ini saya nggak nakal sih, lumrah lah pertanyaan saya ini. Tadi kita sudah, Bu Nina mungkin banyak terkecimpung, kemudian Pak Harto, Pak Winbo ini kan orang luar yang di-hijack jadi direksi kan gitu ya. Dan Bu Nina juga ya orang luar. Nah, ini menurut Bapak ini, kalau proses selama ini bagus, gitu ya, BUMN ini sangat talent pool-nya oke. Pernyataan Menteri ini jadi harusnya nggak perlu lagi gitu ya. Kenapa masih perlu 30% untuk mengisi dudukan strategi di BUMN? Ini ada apa ini? Nah, ini kan membalik tadi bahwa kita pada posisi 9 ini sudah banyak perubahan yang luar biasa, tapi dalam realitas 2 hari yang lalu Menteri mengatakan kita masih perlu 30% untuk membenahi SDM di sini. Nah, artinya saat itu KAI perlu Pak Wimbo, Pak Wimbo ditarik kan gitu. Nah, ini berarti kan ada kesenjangan yang secara betul-betul disampaikan oleh Menteri. Saya baca di YouTube-nya ya, saya ngikutin gitu ya. Nah, ini gimana nih pandangan Pak Wimbo lah, nih yang senior, kok masih diperlukan orang luar? Kan sudah bagus tuh, talent pool-nya udah tertata, kemudian SDM-nya dari ini ada, dan saya yakin semua organisasi tadi ada yang 9, itu kan nggak perlu lagi sebetulnya kan, yang 9 aja yang ngisi. Nah, tapi ternyata masih ada anggapan Menteri masih kurang gitu ya, mungkin 30% itu banyak loh. Kalau cuma 5% saya 30% itu banyak, artinya cukup membuat waduh kan gitu. Gimana Pak Wimbo, tanggapan Pak Wimbo? Terjadi perubahan juga. Dulu namanya Citibank itu nggak pernah merekrut langsung Citibank. Dia membina dari bawah terus naik. Kemudian terjadi perubahan. Citibank pun juga merekrut dari luar. Bayangin ini swasta. Jadi Citibank nggak seperti Citibank yang dulu. Citibank yang selalu berangkat ya. Itu Citibank. Yang kedua, organisasi
paling kuat di kita adalah TNI. TNI pun pasti ada unit-unit yang tidak bisa dibentuk oleh TNI sendiri. Dia butuh orang luar. Jadi ada dua contoh, yang satunya adalah full swasta, satunya adalah ASN yang memang membutuhkan orang luar. Ini menurut saya. Jadi tetap akan dibutuhkan itu dari pendapat saya. Makasih. Ya, tetap dibutuhkan karena dari internal mungkin pola pengembangan teleponnya belum memenuhi gitu Pak ya, belum terpenuhi lah ya. Dengan perubahan zaman tadi ceritanya, Citibank itu dulu sekolahnya bankir, dari bawah naik-naik ke atas sampai ada case study-nya seperti itu. Dia tidak ada pensiun karena semua mempensiun diri. Ternyata ada perubahan. Citibank pun juga merekrut orang luar, headhunter juga, jadi berubah juga. Di ASN juga ada. Jadi menurut Bapak fenomena di BUMN yang masih memerlukan eksekutif dari luar ini karena kondisi yang dibutuhkan Pak ya? Jadi bisa dari luar itu bisa dari luar BUMN, bisa juga di luar perusahaan BUMN. Misalkan sekarang yang banyak supply itu dari BRI ataupun Wika atau yang lain, ataupun di luar BUMN. Jadi dua-duanya bisa. Iya. Ya, gimana Pak Harto? Ya. Pandangan Pak Harto, kok masih kalau menurut saya Pak, ya. Saya kira ini ke depan pun saya kira masih akan diperlukan. Dan sebetulnya regulasinya juga jelas kok Pak, itu dimungkinkan. Jadi sumber internal eksternal itu memang dibuka. Kemudian skema yang build borrow buy itu kan memang sesuatu yang lazim kita anut. Nah, tujuannya sebetulnya juga ingin supaya ada DNA baru Pak di perusahaan itu. Nah, ini memang menurut saya ke depan memang juga tetap dibutuhkan. Maka jadi ada yang build itu memang betul-betul dia dibangun di dalam. Yang borrow bisa antar BUMN Pak. Jadi BUMN yang satu mengisi BUMN yang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan atau buy ini bisa dari swasta, kecuali yang memang tidak pernah kecimpung di BUMN. Nah, ini kemudian nanti akan ada DNA baru, dan dengan ada DNA baru maka proses transformasi tadi yang disampaikan oleh Bu Nina ini akan lebih cepat terjadi. Dan saya kira makin ke depan itu juga tetap akan dibutuhkan, dan di beberapa BUMN sekarang saya kira sudah terjadi seperti itu, dan saya kira ini juga positif kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Oke. Iya. Gimana Bu Nina tanggapannya? Baik Pak, kalau menurut saya Pak, kalau tadi kan sekali lagi Indonesia ini butuh percepatan, ya Pak ya, percepatan untuk menjadi global player. Jadi dengan kondisi saat ini, apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir itu menurut saya masih wajar. Jadi itu adalah memang menjadi kebutuhan. Kalau dilihat, barangkali Bapak bisa melihat juga bahwa yang diambil misalnya tadi ya, yang dari eksternal, itu adalah pasti yang tidak ada di dalam internalnya Pak, yang tidak dimiliki. Jadi sebetulnya ada kelangkaan di internalnya. Itu juga itu biasanya baru diambil. Termasuk bukan hanya kompetensi dari aspek soft-nya, tetapi aspek technical-nya, gitu ya, technical kompetensinya, atau network-nya, gitu Pak ya. Jadi beberapa hal yang sangat besar. Kalau sekarang ini kan semua harapannya, gitu kan, dengan adanya tadi, selain tadi disampaikan sebagai DNA baru ini memberi warna, menurut saya, ya, jadi ini akan juga membawa tadi transformasinya juga menjadi jauh lebih kaya ya warnanya gitu kan, sehingga apa yang diharapkan tentu saja semua bisa berkontribusi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi direksinya tadi ya, yang memang ya sekali lagi yang penting adalah teamwork di direksinya itu sendiri Pak, supaya mereka dengan berbagai latar belakang atau tadi asal usulnya tadi ada yang dari internal ataupun tadi ada yang borrow dalam arti kata adalah sebetulnya talent tadi talent nasionalnya BUMN begitu ya Pak ya. Jadi misalnya kan yang dari Telkom pindah ke misalnya ke Kimia Farma ataupun dari Bank Mandiri pindah ke
industri yang berbeda, misalnya pindah ke pelabuhan seperti itu. Ya. Tapi itu sekali lagi Pak memberi warna. Karena misalnya kayak ini kebetulan kalau saya lihat dengan adanya tadi talent-talent yang juga didapatkan dari berbagai sumber tadi, ini juga tadi memberikan satu tadi ya hal yang juga kontribusi pada percepatan tadi Pak. Jadi karena sekarang lebih orientasinya bisnis Pak, bukan cuma guyub gitu loh. Cuma nggak penting hanya sekedar guyub gitu, tetapi bagaimana semua anggota direksi itu bersama-sama mewujudkan tadi apa yang sasaran-sasaran strategik yang memang yang harus dicapai, itu justru sebetulnya PR-nya Pak. Termasuk nih yang dari luar juga Pak, kalau masuk ke dalam BUMN, sebetulnya itu juga challenging Pak, karena dia harus membuktikan gitu loh, bisa nggak dia gitu loh memberikan manfaat tadi gitu kan, secara nyata. Jadi itu hal-hal yang menurut saya sekali lagi hal yang lazim gitu ya, dan ini ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan proses percepatan, dan kedepannya di era sekarang ini ya memang itu bukan menjadi sesuatu hal yang tabu gitu ya. Barangkali kalau dulu kan memang semua gitu kan, karir pun kita satu arah semuanya, enggak. Sekarang tidak demikian gitu ya Pak ya. Jadi selama tadi ada learning agility-nya juga ada Pak. Makanya tadi learning agility, orang kuat misalnya di bidang finance-nya, dia masuk ke industri pelabuhan, tetap dia juga bisa kontribusi tadi Pak dengan kompetensi teknisnya tadi, misalnya seperti itu. Iya. Begitu Pak mungkin ya. Tambahan. Baik, terima kasih Bu Nena. Tapi begini ya, menurut saya tadi menarik dari Pak Wimbo tadi bahwa di angkatan darat lah, atau tentara TNI lah ya, itu tidak ada orsos ya, tidak ada ambil dari luar. Malah kebalik, mereka pun ambil luar Pak. Ambil Pak. Ambil luar. Insinyur dari luar. TNI itu pakai semua. Yang bukan, maksud saya. Kan jarang. Tapi pada Kasat, Jenderal Kasat kan nggak dari luar Pak, tetap dari dalam kan ini ya. Karir ya Pak ya, dari karir sebagai karir. Ya kan, dari artinya bahwa untuk penguasa logistik itu tetap dari internal kan. Ya tidak itu karena luar biasa, kita akui lah. Kalau di TNI ini pendidikan dari mulai nol sampai dia harus jadi jenderal nomor 1 gitu kan. Nah. Tapi menurut saya itu tantangan BUMN juga, menurut saya. Ketika menyiapkan talenta 10 tahun yang lalu, kira-kira udah tahu kan, mungkin masa nggak ada orang 100 yang atau 200 orang dari berapa ribu Pak Harto sekarang ini ya BUMN ya? Kira-kira. BUMN-nya 140-an Pak. SDM-nya. Mulai SDM. Kalau mungkin ada 50 ribuan kali ya. Itu di PLN udah 50.000 kalau PLN. Belum PLN Group. Kalau PLN Group itu PLN Group aja segitu ya, belum, artinya berarti dari sekian karyawan BUMN, kalau kita ingin talenta hanya 200 orang untuk menduduki CEO, kalau direncanakan dari 20 tahun 10 tahun yang akan datang, yang sekarang ini masih staff-staff, kan mesti terlihat. Bisa. Mungkin ada aspek yang mudah-mudahan nggak ada lagi ya, dengan aspek politik itu yang mungkin saya kira sudah mulai terkikis sedikit-sedikit dan mulai profesionalisme ya, tadi seimbang lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.